told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo Sobat Posisi Wens. Film bercerita tentang seorang PR bernama Stephen yang merupakan seorang pejabat. Ia mempunyai istri bernama Ingrid, lalu kedua anaknya yang bernama Martin dan Sarah. Di sebuah acara kedutaan, Stephen dihampiri oleh seorang wanita bernama Anna. Anna mengaku kalau ia sudah mengenal Stephen sebelumnya karena ia adalah pacar dari Martin, anak Stephen. Dari pertemuan keduanya, terlihat mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Keesokan harinya, Martin memperkenalkan Anna kepada orang tuanya. Di sini Anna dan Stephen seolah-olah belum pernah bertemu dan kenal sebelumnya. Lalu beberapa hari kemudian, Anna menelepon ke kantor Stephen dan mengajaknya untuk bertemu. Setelah itu, Stephen segera pergi menuju rumah Anna. Sesampainya di sana, Anna telah menunggu kedatangan Stephen dan tanpa banyak basa-basi mereka yang sama-sama terlihat sudah sangat ingin melakukannya, pun langsung bercocok tanam dengan menggebu-gebu. Stephen pun menikmati serabi pacar anaknya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Martin menghampiri Stephen di kantornya. Awalnya Stephen curiga jika Martin telah mengetahui kegiatan bercocok tanamnya dengan Anna, namun saat itu kedatangan Martin hanya untuk memberitahu sang ayah kalau ia mempunyai pekerjaan baru. Stephen pun merasa lega karena kecurigaannya ternyata salah. Di malam harinya, Martin bersama keluarganya makan malam. Selesai makan malam, Martin mengantar Anna pulang ke rumahnya dan di sana mereka terlihat sangat mesra seakan tak memiliki rasa bersalah atas Ingrid dan keluarganya. Stephen pun masih menikmati serabi milik Anna ketika mereka sedang bercocok tanam. Setelah selesai, Stephen mengajak Anna ikut kunjungan politiknya nanti. Namun Anna memilih pergi ke Paris bersama Martin karena ia tidak mau ada orang lain yang tahu tentang hubungan mereka, terutama Martin. Beberapa hari kemudian setelah kunjungan politiknya usai, bukannya langsung pulang ke rumah, Stephen justru pergi untuk menyusul Anna dan Martin. Sesampainya di sana, ia langsung menelepon Anna yang sedang bersama Martin. Kemudian Stephen dan Anna membuat janji untuk bertemu tanpa sepengetahuan Martin. Stephen yang sudah tidak tahan lagi pun segera memasukkan rudal miliknya ke dalam serabi lempit milik Anna saat itu juga. Setelah selesai, Anna pun segera bergegas kembali ke hotel untuk bertemu Martin. Tanpa diduga, tepat saat itu Stephen juga menginap di hotel yang bersebelahan dengan Anna. Secara tak sengaja Stephen melihat Anna yang sedang bercocok tanam dengan Martin. Hal itu pun membuat Stephen sedih dan marah melihat kegiatan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Stephen berkata kepada Anna bahwa ia akan meninggalkan istrinya lalu menikahi Anna. Namun di sini Anna tidak setuju dan ia berkata kalau Stephen akan banyak mengorbankan perasaan, terutama istri dan juga Martin. Seiring waktu berjalan, mereka pun masih tetap melakukan cocok tanam. Di suatu hari, Stephen beserta keluarganya, tak lupa juga Anna yang ikut saat itu, pergi berkunjung ke rumah orang tua Ingrid. Di situ hubungan Anna dan Martin terlihat semakin mesra, ditambah saat itu juga Martin berkata kalau dirinya akan mempersunting Anna. Anna sendiri setuju dan menerima Martin. Suatu ketika terlihat Martin dengan Stephen yang sedang bermain biliar. Stephen sempat berkata kepada Martin apakah benar-benar serius untuk menikahi Anna. Mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya, Stephen pun sadar akan semua yang telah ia lakukan bersama Anna di belakang Martin. Di malam harinya, secara diam-diam, Stephen masuk ke kamar Anna untuk meminta jatah yang terakhir kalinya. Lalu setelah itu, Stephen pun memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Anna. Meski dengan rasa berat hati, dirinya yang masih sangat mencintai, Anna kini harus rela melepaskan Anna demi kebahagiaan anaknya. Seiring berjalannya waktu, Stephen yang kini jauh dari Anna terlihat sering diam dan melamun. Di sisi lain juga terlihat Anna yang sebenarnya belum sepenuhnya bisa melupakan rudal Stephen. Hingga suatu ketika Anna mengirimkan kunci sebuah rumah yang dititipkan kepada sekretarisnya. Rumah ini dijadikan Anna untuk tempat bercocok tanam bersama Stephen karena rumah sebelumnya sudah Anna tempati bersama Martin. Kemudian di suatu hari Stephen pergi ke rumah baru Anna dan di sana rupanya Anna sudah menunggu Stephen. Karena lamanya mereka tidak bercocok tanam tanpa perlu basa-basi, Stephen pun langsung memasukkan rudal ke dalam serabi lempit milik Anna. Namun saat itu tiba-tiba Martin datang dan mendengar suara Anna dari dalam kamar. Martin yang penasaran kemudian mencoba untuk melihatnya dan rupanya benar saja, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Anna dengan ayahnya sedang bercocok tanam. Martin yang saat itu benar-benar terkejut tiba-tiba terjatuh dari lantai atas.
dan membuatnya meninggal. Melihat kejadian itu justru membuat Anna pergi. Sementara Stephen juga merasa bersedih atas kehilangan putranya. Atas kejadian tersebut, karir Stephen sebagai anggota dewan pun hancur. Banyak para wartawan yang ingin meliput berita tentang Stephen. Tidak disangka, Ingrid sendiri sebenarnya sudah lama mengetahui perselingkuhan Stephen dengan Anna. Ingrid lah yang memberitahu Martin alamat baru Anna yang dijadikan tempat untuk bercocok tanam dengan Stephen. Setelah itu Stephen pun akhirnya ditinggalkan oleh istri dan juga anaknya. Kini Stephen yang menjalani banyak masalah memutuskan untuk pindah ke Paris. Sementara Anna sendiri sampai saat ini tidak diketahui kemana ia pergi. Lalu film pun selesai.